Persib Bandung melanjutkan tren positifnya dengan tidak terkalahkan sampai dengan pertandingan ke-18. Persib Bandung berhasil menahan imbang PSBS Biak dengan skor 1-1 di Stadion Lukas NMB Jayapura, Papua. Dan dari hasil tersebut, Persib Bandung kini memperoleh 40 poin dari 18 laga dan terpaut 3 poin dari Persebaya Surabaya di posisi runner up yang di pertandingan ke-18-nya justru malah menderita kekalahan dari PSS Sleman. Seperti biasa saya akan analisa dan review jalannya pertandingan PSS Biak melawan Persib Bandung. Tapi sebelum dilanjutkan, saya ingatkan kepada kalian, jangan lupa like-nya, jangan lupa subscribe-nya, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar tentang laga PSBS Biak melawan Persib Bandung. Nah, sebelum saya membahas tentang jalannya pertandingan PSBS Biak melawan Persib Bandung, terlebih dahulu saya akan bahas kinerja wasit. Pertandingan PSBS Biak melawan Persib Bandung dipimpin oleh wasit Tommy Mangopa. Yang di pertandingan ini Tommy ini banyak sekali kontroversinya ya, dan saya sudah mencatat 2 hal penting yang menjadi kesalahan fundamental ya dari Tommy Mangopa sehingga laga ini tidak terlalu enak ditonton. Nah, kesalahan yang pertama yaitu kartu kuning terhadap Nick Kuipers. Nah, saya akan mencoba memberikan pandangan saya secara objektif ya terkait masalah ini atau terkait kepemimpinan wasit Tommy Mangopa ini. Kartu kuning terhadap Nick Kuipers, kita lihat konteks pelanggarannya. Konteks pelanggarannya yaitu ketika Knicks dan pemain dari PSBS Biak itu sedang berduel ya, memperebutkan bola ya, hasil dari sapuan dari belakang dari center back atau kiper ya atau penjaga gawang, saya lupa lagi, kepada langsung ke depan. Nah, di depan sudah ada Nick dan striker dari PSBS Biak. Otomatis mereka bertemu perebutan bola, mereka berduel. Nah, konteks berduel ini, pemain dari PSBS Biak terjatuh. Ya, dan jika kita melihat dari tayangan ulangnya, pergerakan Knicks biasa-biasa aja gitu ya, tidak terlalu berbahayakan, bahkan gerakan tangannya ya itu sangat wajar ya dalam konteks berduel. Nah, tetapi keputusan Tommy Mangopa justru malah memberikan kartu kuning kepada Nick Kuipers. Ini menurut saya ini kartu kuning yang tidak perlu gitu karena nggak bahaya sama sekali dan konteksnya dalam konteks berduel juga gitu ya, memperebutkan bola udara. Nah, respon dari Nick Kuipers karena gak terima gitu ya dengan kartu kuning yang diberikan oleh Tommy Mangopa, maka Nick Kuipers naik darah ya, emosi, dan sehingga endingnya Nick Kuipers tidak kontrol dan bola yang digenggamnya dibenturkan atau dilempar ke tanah sehingga itu menjadi penyebab juga Nick Kuipers terkena kartu kuning kedua dan pada akhirnya terkena kartu merah. Nah, ini menurut saya patut dievaluasi tentang keputusan ini ya, karena ya terlalu cepat lah untuk memberikan kartu kuning ya. Di kartu kuning pertama maksud saya ketika Nick Kuipers melakukan pelanggaran. Ini jelas ini nggak perlu sekali. Ya oke, pelanggaran tapi nggak usah kartu kuning juga gitu ya. Karena tidak pelanggarannya tidak penting dan tidak membahayakan gitu. Dan konteksnya dalam konteks berduel juga. Ya kan? Ya di bola udara kan masa gitu ya gak adu body itu kan pasti terjadi gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Tommy Mangopa juga gagal ya menentukan pelanggaran terhadap David da Silva ketika ditekel oleh Fabiano Beltrame. Kalau saja gak ada VAR, ya itu gak akan terjadi pelanggaran loh. Karena wasit tersebut malah melanjutkan permainan. Ya kan? Sekali lagi, kalau gak ada VAR, ya Tommy Mangopa itu gak akan menganggap itu menentukan itu sebagai suatu pelanggaran karena ia justru malah melanjutkan pertandingan. Nah, ketika ada VAR ya maka otomatis lah ya wasit panitia langsung mengontek ada istilahnya Tommy Mangopa bahwa itu bisa menimbulkan red card, possible red card ya. Itu sudah jelas gitu ya. Reviewnya itu possible red card. Oke lah, direview sama Tommy Mangopa dan betul kan? Kaki Fabiano Beltrame itu masuk terhadap engkel David da Silva ketika David da Silva sedang berlari dan itu sangat-sangat membahayakan. Sehingga kaki David da Silva itu terseret gitu ya, terseret sehingga David da Silva terjatuh. Kalau misalnya ya rumputnya tidak terlalu bagus lah, katakanlah seperti laga melawan Barito Putra ya kalau nggak salah gitu. Ya, yang menyebabkan Deddy Kusnandar patah kakinya. Kalau saja kok situasi rumputnya seperti itu, gua bisa jamin kaki David da Silva juga akan copot engkelnya tuh. Dan untuk saja
kualitas rumputnya ini lumayan bagus sehingga David da Silva kakinya gak nyangkut. Ya. Dan ini yang sangat menarik, keputusan hasil cek possible red card-nya ini malah berujung kartu kuning, kan kocak gitu. Dan jelas-jelas itu pelanggaran parah sekali, itu parah, itu fatal gitu ya, bisa menyebabkan David da Silva cedera. Nah ini ya kekeliruan kedua dari kepemimpinan wasit Tommy Mangopa. Kita langsung berpikir negatif kan sebagai seorang penonton ya, berpikir kemana, apakah ada permainan di belakangnya atau seperti apa. Nah ini ya PT Liga Indonesia baru ini harus segera ya setidaknya mempertanyakan keputusan-keputusan dari Tommy Mangopa ini atau mengevaluasi lah intinya seperti itu. Nah itu ya dua kesalahan penting dari Tommy Mangopa, sisanya ya gua kagak bahas ya karena ya yang penting ini adalah dua hal ini. Nah selain keputusan dari Tommy Mangopa juga keputusan asisten wasit 2 ketika terjadi gol pertama kepada gawang Persib Bandung yang justru malah dianggap offside, itu pun menurut gua gak jeli wasitnya. Nah ini harus betul-betul aduh ya parah sekali gitu ya. Ketika memang pada wasit itu berhadapan-hadapan langsung ya sejajar dan kelihatan itu gak offside. Dan ujung-ujungnya ini malah menghabis-habiskan waktu untuk mengecek VAR kan. Ya karena dianggap offside. Nah itu pun menurut gue ini lebih lebih diperkaya lagi lah atau lebih dipertajam lagi gitu ya pandangan wasit ini terhadap sebuah momentum di lapangan ya kan, agar gak salah. Dan memang kan ada gitu ya gini ya, masyarakat sekarang itu sudah sangat begitu paham ya, meskipun gak belajar tentang aturan sepak bola tetapi paham, ngerti ya bahwa ketika terjadi pelanggaran seperti itu, oh ini kartu kuning, oh ini kartu merah, oh ini keras, oh ini biasa aja, oh ini profesional foul dan lain sebagainya. Itu masyarakat ini melihat dan ngerti gitu. Dan ketika memang ada kejadian seperti ini, ya masyarakat otomatis kan protes, ya media sosial ramai. Nah ini ya harus menjadi catatan untuk PT Liga Indonesia. Nah itu dari kepemimpinan wasit. Selanjutnya saya ingin bahas tentang jalannya pertandingan. Di babak pertama, sebelum ke babak pertama, line up yang diturunkan oleh Boyan Hodak memang tidak full tim ya, tidak menurunkan skuad inti dan terbaiknya karena beberapa pemain seperti Beckham Putra, Ciro Alves ini tidak dibawa ke Jayapura ya. Lalu juga Gustavo Franca ini terkena akumulasi kartu sehingga Boyan Hodak ini nyaris menggunakan pemain pelapisnya ya. Di belakang ini Gustavo Franca digantikan oleh Kakang ya, Rahmat Irianto seperti biasa dikedepankan lagi, di belakang dipasang Matteo Kocijan ya. Dan di depan ini David da Silva tidak ada partnernya, tidak ada Ciro Alves, maka posisi Ciro Alves digantikan oleh Rian Kurnia. Meskipun Rian Kurnia dalam pertandingan ini tidak berpengaruh sama sekali ya. Dan Persib dengan skuad yang memang bisa dikatakan pelapisnya mengawali babak pertama dengan sangat begitu baik ya. Mereka menguasai pertandingan, mereka menguasai bola ya. Dan sabar pemain Persib Bandung ya, memulai serangan dari bawah, membuild up serangan ya, melakukan umpan-umpan 1-2. Tetapi ya banyak momentum yang ketika memang sudah diberikan ke lini depan ya, katakanlah ketika switch play ya ke Edo Febriansyah, ini banyak kehilangan bola ya, gak akurat passingnya. Atau misalnya ketika momentum PSBS Biak ya, Fabiano Beltrami itu kan sempat melakukan dua kali kesalahan passing ya, sehingga Teron Delpino, David da Silva, Rian Kurnia itu nyaris saja memanfaatkan kesalahan tersebut, tapi gak tenang ya, gak tenang dalam mengeksekusi bolanya, sehingga babak pertama ini sangat bisa dikatakan temponya lambat tetapi sesekali cepat. Nah, dan Persib pun nyaris saja mencetak gol ketika Adam Alis melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Kalau saja gak kena mistar gawang, itu bisa dipastikan Persib Bandung ya itu memimpin dengan skor 1-0 di babak pertama. Nah, PSBS Biak pun sebenarnya gak tampil terlalu baik-baik juga ya di laga ini. Ya, mereka tampil baik itu di babak kedua karena Persib Bandung gak ada Nick Kuipers ya melawan 10 orang. Nah, di babak kedua setelah Nick Kuipers diusir oleh wasit ya, terkena kartu merah, otomatis PSBS Biak itu langsung menguasai pertandingan karena mereka unggul jumlah pemain. Ya itu bisa dikatakan baik penampilannya gitu ya, karena yang dihadapinya adalah
jumlah pemain yang memang tidak seimbang. Nah, selama babak kedua PSBS Biak mengurung pertahanan dari Persib Bandung sehingga terjadi gol pertama ya, dan gol tersebut yang tadi sudah gua katakan itu sempat dicek VAR dan memang nggak perlu juga dan nggak offset ya, harusnya wasit itu sudah bisa menentukan oh ini offset oh ini tidak ya, sehingga nggak terlalu menghambur-hamburkan waktu gitu ya untuk mengecek VAR. Nah, setelah gol pertama Persib Bandung ini agak sedikit lambat ya merespon gol dari PSBS Biak. Tetapi Persib ini punya pengalaman dalam mencetak gol di menit-menit akhir. Persib ini udah paham gitu ya, udah terbiasa mencetak gol di menit akhir sehingga dalam satu kesempatan momentum ya, Maklok yang kelihatannya diberi instruksi khusus oleh Boyan Hodak untuk bisa membawa bola terlebih dahulu ya sampai ke zona pertahanan dari PSBS Biak. Nah, ketika itu David da Silva itu mencari ruang dan Maklok langsung memberikan ke David da Silva, tetapi ditekel oleh Fabiano Beltrame sehingga David da Silva kehilangan momentum, kehilangan kesempatan. Ya, dan lebih parahnya lagi itu wasit gak lihat loh, gak lihat sama sekali bahwa itu adalah sebuah pelanggaran. Nah, setelah wasit memutuskan bahwa ya hanya kartu kuning aja kepada Fabiano Beltrame, maka di sana terbuka kesempatan untuk Persib Bandung dalam melakukan tendangan bebas. Tyrone Del Pino mengambil kesempatan itu dan dengan satu kali kesempatan atau satu kali kokangan ya istilah seperti itu, Tyrone Del Pino mampu mendapatkan bola ke tiang jauh dan di luar jangkauan dari penjaga gawang PSBS Biak. Inilah gol tercantik di pekan ke-18 kalau menurut saya. Ya, karena proses sangat begitu baik, ya sangat akurat lah. Kalau harus dinilai dari 0 sampai 100, ini 100 nilainya untuk Tyrone Del Pino. Nah, dengan skor 1-1 itu, Persib Bandung sudah sangat cukup sebenarnya untuk Persib Bandung dengan keadaan 10 poin tersebut. Maka Boyan Hodak langsung ya memperkuat pertahanan dengan memasukkan Victor Igbonepo untuk menjaga barisan pertahanan dari Persib Bandung, dan terbukti Persib Bandung berhasil menahan imbang PSV Biak meskipun ya wasit lagi-lagi ya tidak korupsi waktu ini seperti itu. Yang diberikan itu 8 menit tetapi pada kenyataan ini malah 10 menit. Ada momentum meniup peluit berakhirnya babak kedua ketika waktu masuki menit 98. Ya, bola itu ada di tengah loh dan tidak dalam situasi yang menyerang ya, baik ke Persib atau ke PSBS Biak. Itu wasit seharusnya sudah meniup peluit itu di sana, tetapi malah dibiarkan lagi sehingga terjadi tendangan pojok dan nyaris saja itu gak masuk. Kalau saja masuk, wah ini wasit udah ramai sekarang gitu ya di media sosial tentang wasit pembinaan wasit Tommy Mangopa ini. Nah, itu analisa dari view saya pada laga PSS Biak melawan Persib Bandung ini. Tentunya jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya dan silahkan tulis di kolom komentar apa pendapat Anda dari laga PSS Biak melawan Persib Bandung. Terima kasih, kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Saya Jepi Story, salam sepak bola.